Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya, karena sudah lama kita tidak bertemu dan puji Tuhan, di hari ini kita boleh kembali lagi bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik, sudah memberkati setiap kita sehingga kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Untuk itu bagi adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing, semua ambil sikap yang paling baik saat kita mau menghadap Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Semua dalam sikap doa kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, di pagi hari ini, kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur, Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Untuk itu kami berdoa, Tuhan berkati kami, biar dalam ibadah sekolah minggu kami bisa memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan Aku Anak Raja. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, ayo semua bangun berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan menggunakan gerakan. Kita nyanyikan pujian Aku Anak Raja. Goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan.
firman Tuhan. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah masing-masing, mari kita dalam sikap yang paling baik untuk kita menghadap Tuhan Yesus dan kita mau dengar firman Tuhan. Jadi kita sama-sama nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, salam adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Oke, kakak percaya bahwa adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya dan sudah siap untuk dengar cerita. Kakak mau tanya nih adik-adik, siapa yang pengen banget untuk berubah? Ayo angkat tangannya. Siapa yang pengen banget untuk berubah? Adik-adik di rumah dan kakak-kakak dan semua manusia membutuhkan yang namanya perubahan. Oke, contohnya berubah seperti apa ya? Contohnya dari yang jahat menjadi baik dan yang malas menjadi anak yang paling rajin. Yang tadinya malas untuk membaca firman Tuhan, dia menjadi rajin untuk membacakan firman Tuhan dan menghafal ayat-ayat yang dikasih sama kakak-kakak sekolah minggu. Atau yang tadinya malas untuk mengerjakan PR, pekerjaan rumah yang dikasih sama guru-guru, dia menjadi rajin untuk mengerjakannya. Oke, kakak punya satu cerita yang sangat menarik. Ada seorang tokoh Alkitab yang perubahannya berbeda dari semua harapan manusia, yaitu seorang Nabi Ayub. Kakak percaya bahwa adik-adik sudah pernah mendengar cerita seorang Nabi Ayub. Bagaimana hidupnya, bagaimana cara hidupnya dengan Tuhan, pasti adik-adik ada yang sudah tahu ya. Sekarang dengar kakak mau cerita yang lebih menarik lagi. Ya, Nabi Ayub ini tadinya hidupnya sangat kaya raya. Hidupnya itu berkelimpahan dan mempunyai keluarga yang sangat baik. Hidupnya itu bahagia, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa perubahan yang Ayub alami? Nabi Ayub ini mengalami perubahan yang secara manusia itu tidak ada harapan oleh setiap manusia. Yaitu perubahan apa ya yang Nabi Ayub alami ya? Nah, Nabi Ayub ini berubah dari seorang yang sangat kaya raya menjadi sangat miskin. Yang tadinya hidupnya sehat,
dia menjadi sakit, penyakitnya sampai tidak bisa berjalan. Dia sampai lumpuh, sahabatnya meninggalkan dia. Dia hidup seorang diri. Istrinya pun berusaha untuk meninggalkan Ayub. Tetapi apa yang Nabi Ayub lakukan? Nabi Ayub tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Nabi Ayub selalu berharap dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dari seorang yang tadinya sakit penyakit, tadi semua harta kekayaannya yang Ayub punya dirangkut oleh semuanya hilang lenyap. Tapi apa yang terjadi pada Ayub kehidupannya selanjutnya? Tuhan Yesus mengembalikan semua harta kekayaan yang lenyap itu. Tuhan mengembalikan semuanya. Nabi Ayub mengalami kekayaan lagi. Anak-anaknya yang tadi meninggal semua itu kembali menjadi anak yang sangat cantik, anak perempuan yang sangat cantik, dan anak laki-laki yang sangat ganteng. Tuhan mengembalikan semua. Nah, adik-adik mau tahu, harta yang lenyap itu Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Anak-anak yang tadi sudah meninggal, yang sudah meninggalkan itu, Tuhan Yesus mengembalikan dia. Oke. Adik-adik, kakak mau tanya nih, perubahan hidup yang dialami oleh seorang Ayub itu, apa kuncinya ya? Adik-adik mau tahu nggak apa kuncinya? Mungkin ada yang pengen berubah dan kehidupannya itu Tuhan Yesus mengubah menjadi anak yang luar biasa seperti Nabi Ayub. Adik-adik mau tahu nggak apa kuncinya? Oke, kakak mau kasih tahu. Yang pertama, Nabi Ayub hidup takut akan Tuhan. Oke, Nabi Ayub hidup takut akan Tuhan. Dalam keadaan apapun, Nabi Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan. Tidak pernah kepada Tuhan. Dia selalu percaya bahwa Yesus selalu ada baginya. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat baginya. Dan yang kedua, Nabi Ayub selalu hidup jujur. Nabi Ayub memiliki kejujuran yang sangat luar biasa. Nah, kalau mau tanya nih adik-adik, ada yang belum jujur ya sama orang tuanya? Ada yang suka ngumpet-ngumpetin barang tapi tidak mau jujur kepada mamanya? Mulai hari ini kakak mau bilang, kita semua harus berubah. Hidup jujur. Kalau kita hidup jujur, maka hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menjauhi kejahatan. Dari hidup kita itu harus kita menjadi anak yang baik, anak yang hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup harus jujur dan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan berarti tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menjauhi semua hal-hal yang tidak baik. Misalnya nih, teman-teman mau berantem nih, mau mengajak, ayo kita berantem. Tidak boleh ikut. Kalau kita yang sudah mendengar cerita firman Tuhan, kita tidak boleh ikut-ikutan yang tidak baik. Nah, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, adik-adik yang terkasih, prinsip hidup Ayub menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan, hidup jujur, dan hidup dalam menjauhi kejahatan, dan supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Shalom. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi hidup kami. Dimanapun kami pergi dan berada, kami tetap hidup kudus, hidup jujur, dan takut akan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan, tentunya kebenaran firman Tuhan
cerita tadi sangat memberkati setiap kita. Berarti kita harus belajar dari Ayub, harus hidup dalam takut akan Tuhan. Oke, puji Tuhan adik-adik. Kalau kita sudah dengar cerita tadi, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah masing-masing, persiapkan persembahannya. Nanti persembahannya boleh disimpan di dalam amplop dan diberikan kepada mama. Nanti setelah itu, kalau kita sudah mulai masuk sekolah minggu seperti biasa, persembahannya boleh diantar ke sekolah minggu. Oke, kita akan nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Di pagi hari ini, adik-adik boleh ikut bersama-sama Kolois berdoa di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Biarlah setiap pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah dengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami untuk kami dapat hidup dalam takut akan Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap kami dan orang tua. Tuhan berikan kesehatan kekuatan pada orang tua kami, dapat sehat. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan berjumpa di minggu yang akan datang.